Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini aku habis dari Batu Alien. Aku mau mencoba melakukan review di salah satu wisata yang cukup viral. Dan ini merupakan wisata baru ya teman-teman. Namanya The Last World Park ya. Ini merupakan wisata di kaki Merapi. Di sini kita bisa melihat Bukit Triangulasi. Berapa mas? Per orangnya kita 2000. Oh iya, berarti 20 ya. Dan ini aku mau mencari lokasi parkir dulu. Oh ya, untuk mengingatkan teman-teman yang baru bergabung di channel aku bisa memberikan support dengan cara mensubscribe ya teman-teman. Dan ini setelah aku mendapatkan lokasi parkir, langsung saja nanti kita review lokasi wisata keluarga yang ada di sini. Oke, stay tune. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Ini langsung aja. Ini aku masih ada di kawasan daerah Cangkringan ya. Ini masih di daerah istimewa Yogyakarta. Ini ada hal yang menarik di sini ya. Biasanya kalau wisata di sekitar Merapi berkaitan dengan wisata keluarga itu biasanya yang paling terkenal itu adalah Castle ya. The Last World Castle. Yang belum melihat The Last World Castle bisa melihat postingan saya sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi ini kalau dengan The Last World Castle ini lebih ke atas lagi teman-teman. Jadi ini merupakan daerah wisata baru dengan sajian beberapa taman-taman. Kemudian nanti bisa dilihat aneka macam spot foto yang ada di sini. Berbeda dengan The Last World Castle ya. The Last Park ini banyak sekali sudah dikondisikan, ada beberapa macam tanaman-tanaman yang perdu dan semakin memperindah dan rindang ya. Terlihat memang rindang dan sangat-sangat sejuk banget ya. Padahal ini panas, sebenarnya ini panas teman-teman. Dan di sekeliling kiri saya dihiasi dengan bunga-bunga, dengan aneka macam bunga. Kemudian di samping kanan saya ada semacam taman berbukit yang dikondisikan seperti bukit berundak-undak teman-teman. Jadi langsung kita cek aja ya, kira-kira apa aja wisata yang ada di sini ya. Dan di The Last World Park ini teman-teman yang menyukai wisata adrenalin bisa menyewa jasa Flying Fox. Nanti akan saya informasikan di bawah ya berapa tarifnya, kemudian berapa panjang lintasannya. Sepertinya juga jauh banget ya, karena memang panjang lintasannya sampai ke bawah tadi di lokasi parkiran tadi. Dan ini merupakan wisata satu rangkaian yang ada di Merapi. Jika teman-teman ada di kawasan Merapi sudah mengunjungi The Last World Park, kemudian Batu Alien, kemudian ada wisata jeep dan lain-lain, teman-teman akan merasa rugi jika tidak sekalian mencoba untuk mengunjungi wisata ini. Teman-teman bisa melihat di sekeliling kanan saya ramai sekali, banyak wisatawan ya, banyak banget ya. Dan ini tidak hanya wisatawan lokal ya teman-teman ya, karena di area kawasan ini sudah bekerja sama dengan beberapa agensi ya, dimana teman-teman kalau misalkan bisa mengambil informasi atau paket wisata, sekali datang di Merapi ini bisa mengunjungi di beberapa tempat, terutama tempat-tempat yang bagus dan tempat-tempat yang memang lagi bagus-bagusnya ya, dan juga tentunya viral, pasti viral.
Karena apa ya? Karena memang wisata ini ya istilahnya bintangnya bagus ya di Google itu ya, maksimal loh. Dan di samping kanan saya ini ada semacam bangunan seperti bangunan tua ataupun seperti bangunan joglo ya, Jawa, nuansa Jawa, kemudian dihiasi beberapa kayu-kayu yang cukup lama dan menjadikan tempat ini semakin estetik sekali. Kemudian di sisi kanannya joglo ada sebuah bangunan di mana bangunan ini terlihat seperti kayu yang patah di bagian mendekati bagian ujung akar ya. Teman-teman bisa melihat, dan ini menjadi spot foto yang cukup banyak diminati oleh wisatawan. Kita langsung cek aja di dalam bangunan yang menyerupai joglo ini ada apa ya. Di dalam bangunan yang menyerupai bangunan tua joglo ini ada semacam informasi berkaitan dengan tugu triangulasi ya, atau batas hunian. Kemudian ada tugu triangulasi di Indonesia. Jadi tempat wisata ini selain ditetapkan oleh sebagai wisata lokal sebagai tugu triangulasi, tempat ini juga sudah diakui ya secara nasional ya. Terus kemudian di sini ada sejarah singkat mengenai objek wisata The Last Word. Dan di bawah ini adalah batu batas triangulasi ya teman-teman. Triangulasi ini hanya ada di pegunungan. Triangulasi itu apa ya? Secara gampang informasinya adalah sebuah batas dari yang boleh dihuni dan yang tidak boleh dihuni. Jadi kalau di area saya ini batas yang masih boleh dihuni. Kemudian di depan sana adalah batas maksimal tidak ada hunian sama sekali, termasuk hunian penduduk ataupun masyarakat yang di sana hanya bertani saja ya. Kemudian untuk bangunan ya batasnya di tempat itu tadi. Kemudian di dalam tempat ini juga merupakan spot foto favorit, di mana hal yang ditonjolkan adalah estetik ya, ataupun foto dengan nuansa gimana ya, nuansa klasik ya. Karena di sini teman-teman bisa berfoto menggunakan sepeda tua. Kemudian di depan saya ada properti, ini bisa dipakai untuk foto seperti foto keluarga. Di sana ada, kalau teman-teman melihat, ada rantang-rantang tradisional. Rantang biasanya terbuat dari plastik ya, Tupperware kalau sekarang. Kalau dulu terbuat dari besi, aluminium ada, besi dan kaleng ya, macam-macam. Terus kemudian di sini juga ada sewa untuk properti, sewa kostum. Biar apa? Biar fotonya semakin terlihat maksimal. Dan di sini ada tulisan, ada sewa kostum, sewa teropong maksimal 10 menit. Nanti akan coba kita cek berapa ya kira-kira tarif flying fox dan juga sewa kostum. Oke, untuk tambahan informasi, di depan saya ini selain untuk pembayaran untuk jasa flying fox, persewaan teropong, persewaan kostum tradisional, dan juga persewaan kostum adventure. Untuk informasi untuk flying fox-nya, ini satu orangnya 30.000 teman-teman. Terus kemudian mengenai sewa kostum tradisionalnya, satu orang itu 25.000 teman-teman. 25.000 disesuaikan dengan ukurannya masing-masing. Tanya dulu untuk size-nya teman-teman ada enggak. Nah, di sini ada beberapa kain yang tidak ditemui di kota ya. Ini merupakan kain-kain, memang kain-kain tradisional di desa ini ya teman-teman. Kita lihat ini macam-macam teman-teman. Ya, karena di sini memang hal yang sekali lagi yang diutamakan atau ditonjolkan dari tempat wisata ini adalah mengenai foto dan juga explore budaya tradisional yang ada di daerah kawasan Merapi. Jadi teman-teman kalau kesini tidak foto sekalian ya rugi ya. Nih, ini untuk yang perempuan dan juga untuk yang anak-anak. Dan di depan saya ini merupakan sampel atau salah satu hasil foto yang tadi jika teman-teman menyewa beberapa properti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di depan saya ini ada sebuah, sekali lagi, monumen yang dia sudah ditandatangani
Kemudian ini ada tulisannya penanaman pohon penghijauan lereng Merapi. Nah, ini ada kerjasama dari Kopassus dan Pertamina. Ini berkaitan karena memang area ini area yang sangat dekat dengan Merapi dan dulu sempat area ini rusak, teman-teman. Kemudian diabadikan bahwa sudah ada lagi tahap penghijauan. Penghijauannya seperti apa? Nah, itu teman-teman tadi bisa melihat ketika saya menuju ke wisata ini dari pintu masuk kemudian ke yang lokasi yang paling atas, teman-teman tadi melihat ada beberapa tanaman-tanaman yang hijau, tanaman-tanaman dengan karakter tanaman pohon tropis ya. Itu teman-teman bisa melihat, kemudian ada di sudut sana. Dan ini tidak terjadi secara alami ya, memang melalui proses kesengajaan pihak pengelola ya, sehingga tercipta sebuah wisata yang banyak ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang hijau. Dan di tempat tulisan Bukit Triangulasi ini, teman-teman bisa foto di sini karena ini merupakan center point. Jadi kenapa dianggap center point? Ya karena ini memang lokasi spot foto yang paling bagus, karena di tulisan Bukit Triangulasi ini selain teman-teman bisa mendapatkan foto dengan tulisan yang tidak ada di tempat lain, teman-teman juga bisa mendapatkan backgroundnya langsung Merapi. Itu pun kalau teman-teman beruntung ya. Dan hari ini Merapinya sedikit tertutup oleh awan. Dan ini sedikit info ya, menurut pengembang sih targetnya di beberapa bulan kemudian ya, ini akan dibikin sebuah seperti wisata di Kopeng juga ada ya, namanya labirin. Labirin itu ya ini seperti tanaman-tanaman yang kemudian dikondisikan seperti melingkar ya, ataupun biasanya kalau di luar negeri itu untuk area bermain, untuk untuk tempat ini ya, apa namanya, permainan yang ngumpet-ngumpet itu loh. Apa ya teman-teman kalau menilai apa. Terus kemudian di area sisi kiri saya ini ada sebuah tanaman. Tanaman ini pastinya tidak ada di rumah ataupun di lingkungan di sekitar teman-teman, dan dipastikan tanaman ini hanya ada di daerah-daerah tertentu dengan suhu tertentu di lingkungan-lingkungan tertentu. Dan di bawah ini ada spot foto yang tidak kalah menarik, namanya Hobbit House, teman-teman. Jadi kalau boleh sih, kalau mau dari bawah lagi ke atas juga boleh, mau ke atas dulu baru ke bawah juga boleh. Ini juga banyak sekali. Dan jika teman-teman di sini tidak bisa foto, teman-teman bisa menggunakan jasa foto yang ada di sini. Bisa teman-teman melihat banyak sekali jasa foto yang ada di sini. Lagi 1 2 3. Dan setelah ada di atas di puncak Triangulasi tadi, di samping kanan ini sekalian jalur keluar, teman-teman disajikan dengan spot foto terakhir. Di sana ada spot foto dengan jari seperti ini. Apa maknanya? Aku juga ngerti. Kita langsung cek aja gimana kalau kita cek lebih dekat itu apa sih yang dieksplor dari spot itu. Oke, ini jika dalam keadaan dekat, jadi di kanan saya ada menyerupai jembatan, kemudian yang mau berfoto silahkan melingkar kemudian jalan menuju ke depan, kemudian foto. Spot fotonya diambil dari sini. Hal yang bisa dieksplor dari spot foto yang ini sekalian pintu keluar yaitu adalah pemandangan dengan garis antara langit dan bumi ya, kelihatan ya. Jadi memang bagus, bisa dilihat lebih jelas dari sini. Keren ya teman-teman ya. Dan di bawah Bukit Triangulasi ini ada Triangulasi Cafe. Nah teman-teman yang menyukai perkopian atau dunia kafein, teman-teman bisa juga memesan minuman di sini, kemudian dibawa kemanapun tempat dimana teman-teman suka. Oke, baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memberikan informasi dan juga edukasi berkaitan dengan wisata, terutama di daerah Sleman dan sekitarnya, terutama daerah istimewa Yogyakarta. Ini
adalah hasil akhir liputan dari The Last Word Park. Dan yang menjadi poin menarik dari tempat ini tadi udah aku sampaikan, ada triangulasi yang tidak akan ditemukan di daerah-daerah lain selain ada di Merapi ini. Dan semoga informasi ini membantu, dan buat teman-teman yang sedang mau mencari tempat wisata untuk keluarga, ini bisa menjadi opsi karena wisatanya mudah untuk dijangkau dan juga area parkirnya juga sangat luas dan tentunya sejuk banget. Dan jika teman-teman beruntung mendapatkan view Merapi yang begitu bagus dan epic. Demikian, semoga bermanfaat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam.